Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke part yang kedua, dimana untuk part yang kedua ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginput data pegawai. Nah teman-teman, di sini sudah ada input data pegawai. Nah teman-teman, input data pegawai itu di sini ada banyak kolom yang di sini, mulai dari nomor HP, nama pegawai, nama pegawai lengkap, pendidikan, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, pada dasarnya untuk menghasilkan angka akun 51, maka yang dibutuhkan itu hanya yang berwarna biru ini. Dan yang saya tambahkan untuk teman-teman di MTSN, perubahan mendasar atau yang penambahan hanya pada kolom ini, karena di sini ada pilihan, karena pada versi sebelumnya tidak ada kolom ini, maka saya tambahkan di sini kolom man. Jika teman-teman dari MTSN ini pun teman-teman tidak usah mengetik, karena akan otomatis terinput jika teman-teman memilih di sini man atau MTSN. Oke, kita kembali. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan cukup yang menghasilkan angka-angka. Pertama, tadi kita sudah memilih man ini secara otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke status pegawai. Nah teman-teman, status pegawai apakah pegawai Kemenak ataukah pegawai Diknas? Teman-teman, untuk di Kementerian Agama ada beberapa teman-teman kita yang dipekerjakan dari Dinas Pendidikan. Maka di sini ada pilihannya, teman-teman tinggal klik di sini pilih Kemenak atau Diknas. Jika pilih Diknas maka tinggal klik seperti ini. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi nanti angka yang di akun 51. Oke, saya pilih Kemenak. Selanjutnya teman-teman memilih status umumnya. Status umumnya silakan teman-teman pilih status umumnya. Teman-teman tinggal klik di sini. Teman-teman tinggal klik di sini, maka di sini akan ada pilihannya, ada 4. Yang pertama, guru. Apakah guru atau struktural atau GTT atau PTT, silakan teman-teman pilih. Nah misalkan ini kita pilih guru. Selanjutnya di sini ada tunjangan untuk struktural dan fungsional. Nah di sini pilihannya ada dari atas ada guru, ada KTU, ada pustakawan, bendahara, pengadministrasi, pengelola keuangan, satpam, kepala madrasah, pustakawan madya, dan di sini teman-teman silakan memilih. Jikalau teman-teman di sini misalkan tidak ada, maka nanti sampaikan ke saya, akan saya tambahkan pada database-nya. Jadi teman-teman, karena ini kepala sekolah, maka saya memilih kepala sekolah atau kepala madrasah. Misalkan teman di sini, jikalau di sini KTU, maka teman-teman silakan pilih KTU. Oke, selanjutnya status ASN. Nah, untuk status ASN teman-teman, di sini cuma ada 2 pilihan. Ada 4 pilihan. Yang pertama ada PNS, ada CPNS, ada GTT, dan ada PTT. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kepada jabatan sertifikasinya ini, teman-teman memilih guru. Oke, kita memilih guru seperti ini. Oke, jadi teman-teman, hanya jabatan fungsionalnya kita memilih kepala madrasah. Tapi untuk jabatan sertifikasi, teman-teman tetap memilih guru. Oke, selanjutnya untuk yang kolom sertifikasi dan non sertifikasi, teman-teman tinggal pilih pilihannya sertifikasi atau non sertifikasi. Jadi teman-teman, untuk sertifikasi hanya untuk guru, dan semua struktural baik GTT, PTT, dan lain sebagainya, struktural dan GTT, PTT itu teman-teman tetap memilih harus non sertifikasi. Oke, selanjutnya, nah teman-teman sini silakan untuk golongan, teman-teman silakan pilih. Di sini sudah ada disiapkan,
tinggal teman-teman pilih golongan apa, misalnya golongan 4B. Oke, selanjutnya teman-teman untuk PTKP. Nah, teman-teman untuk PTKP ini sebenarnya untuk PNS kita hanya sampai di K2, tidak untuk K3. Jadi teman-teman maksimal hanya K2. Misalkan sini kita pilih K2. Nah, TMT kerja sebenarnya tidak berpengaruh pada angka, hanya yang berpengaruh itu masa kerja. Jadi teman-teman TMT kerjanya silakan misalkan untuk melengkapi, tetapi untuk yang PTT, GTT ini cara pengisiannya seperti ini. Oke, cara seperti ini pun juga bisa, dan yang penting juga adalah masa kerja. Misalkan masa kerjanya 28 tahun, 22 tahun, 16 tahun, 22 tahun. Oke, jadi teman-teman itulah yang menghasilkan angka. Jadi saya ulangi, yang menghasilkan angka-angka itu pertama adalah pilihannya apakah Kemenak atau Diknas. Sini guru, status umumnya, lalu status tunjangannya, lalu status ASN-nya, lalu status jabatan untuk sertifikasi, lalu jabatan sertifikasi non sertifikasi. Lalu di sini ada golongan dan PTKP-nya dan masa kerja. Selebihnya teman-teman kalau mau diisi untuk kepentingan madrasah silakan. Tapi yang wajib di sini diisi hanya yang berwarna biru dan yang berwarna kuning. Tapi yang berwarna kuning juga akan secara otomatis. Oke teman-teman, kita coba cross check lagi yang bagian struktural. Jadi teman-teman silakan nanti saya share filenya ini, silakan teman-teman ya, disesuaikan dengan teman-teman di satker masing-masing. Di sini misalkan saya pilih struktural. Untuk yang struktural di sini kita pilih KTU. Jikalau jabatannya KTU, jikalau jabatannya bendahara maka teman-teman pilih bendahara. Oke. Nah, sekali lagi saya sampaikan, semua struktural itu jabatannya atau sertifikasi kita memilih non sertifikasi. Oke, selanjutnya saya ambil contoh lagi, misalkan untuk GTT. Nah, teman-teman untuk GTT seperti ini, silakan diinput. Di sini juga tertulis harusnya GTT, jadi teman-teman tetap kita pilih di sini GTT. Sini juga GTT, ini juga GTT. Oke teman-teman, tapi pada dasarnya tidak mempengaruhi angka, hanya ketika GTT itu 2005 ke bawah maka itu akan berpengaruh pada akun 51. Oke teman-teman, saya kira untuk pengisiannya sampai di sini. Hanya itu yang perlu diisi di tabel menu input ini. Nah teman-teman, jikalau kita sudah menginput data pegawai akun 51, maka angka ini akan berpindah secara otomatis berpindah ke sini. Oke, nah teman-teman bisa dilihat data kebutuhan kita, data kebutuhan di satker kita itu nilainya totalnya 3.691.598.000 khusus untuk akun 51, untuk akun 51. Oke, nah teman-teman, formatnya pun sudah hampir sama dengan yang ada di aplikasi Sakti. Nanti teman-teman tinggal menginput, tinggal di copy seperti ini, di copy lalu di Sakti di paste. Jadi untuk menghindari kesalahan maka silakan teman-teman tinggal copy lalu di paste. Nah teman-teman, sebelum teman-teman lanjut menginput di Sakti, maka pastikan di sini dulu akan di kolom selisihnya. Nah teman-teman, kalau selisihnya seperti ini maka ini namanya selisih pembulatan, artinya nilainya di bawah atau nilainya hanya ribuan. Karena ini pembulatan, sedangkan yang kita akan input di Sakti itu selalu pembulatan, sehingga terjadi selisih seperti ini. Jadi, nah teman-teman, untuk permasalahan dalam nanti penginputan 2022, teman-teman, karena di rumus yang di database ini semua
guru itu akan mendapatkan tunjangan fungsional. Tunjangan iya benar, tunjangan fungsional PNS. Jadi semua guru akan mendapatkan tunjangan fungsional PNS. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa guru yang belum menerima SK fungsional sehingga masih dibebankan ke akun belanja tunjangan umum PNS. Jadi teman-teman silakan mendata ada berapa jumlah guru yang belum mendapatkan sertifikat fungsional, maka teman-teman input di sini, misalkan yang diinput di sini tambahkan di sini misalkan 5 guru. Oke, ada 5 guru yang belum menerima sertifikat fungsional, maka tambahkan di sini menjadi 5, maka secara otomatis nanti di tunjangan umum PNS-nya akan berubah. Oke teman-teman, jadi saya kira seperti itu cara pengisiannya. Nanti selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita melihat apakah ini saya akan menguji coba untuk meng-cross check akun 51 tahun 2021 bagi teman-teman maupun yang di MAN maupun di MTSN. Silakan gunakan versi ini, lalu copy kembali dari Sakti. Copy kembali dari Sakti, teman-teman tinggal ambil ini seperti ini. Oke, saya sudah dapatkan seperti ini. Lalu teman-teman kita sudah dapatkan hasilnya yang dari Sakti PDF-nya. Lalu teman-teman silakan konversi file PDF ini ke Excel. Nah teman-teman, untuk mengkonversi ini silakan teman-teman gunakan aplikasi online yang namanya PDF Eagle. Jadi PDF Eagle ini teman-teman tulis PDF Eagle. Nah teman-teman sini sudah ada pilihannya, silakan teman-teman pilih PDF to Excel. PDF to Excel, lalu kita pilih filenya, lalu kita pilih yang 7. Setelah itu kita mengubah seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke, hasilnya sudah ada. Oke, sekarang kita download hasilnya yang 7 ini, kita download seperti ini. Oke, kita buka. Oke, kita sudah mendapatkan hasil seperti ini. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman, kita kembali ke database dulu. Kita perhatikan di cek selisih. Di sini masih POK Sakti belum ada hasilnya karena kita belum mengcopy, maka di sini akan otomatis muncul selisih berwarna merah dan ada selisih kurang lebih 37, otomatis sama dengan POK database-nya. Nah teman-teman, sekarang kita copy tadi, ini caranya mengcopy. Teman-teman tekan mulai dari kode ini, lalu di blok seperti ini sampai dengan batas yang di bawah ini, garis paling terbawah seperti ini, lalu klik kanan, pilih copy. Setelah itu kita masuk ke database, lalu kita pilih copy Excel dari Sakti. Nah teman-teman, di sini ada berwarna biru dan kuning. Teman-teman, untuk mempastenya silakan klik kanan di kode seperti ini. Saya ulangi, klik kanan di kode, lalu pilih paste value atau value seperti ini. Oke, teman-teman akan muncul angka. Lalu coba kita masuk ke, kita back, lalu kita cek di cek selisih. Nah teman-teman, inilah hasilnya. Jadi teman-teman, aplikasi ini sangat bagus kita gunakan dalam menyusun penganggaran. Jadi kita menyusun anggaran akun 51 tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi kita sudah berdasarkan data real, karena POK database ini itu adalah data real yang kita masukkan ditambah dengan akres sebanyak 5%.
Nah, teman-teman pada saat nanti menyusun anggaran 2022, jikalau masih seperti ini, pastikan bahwa nanti itu ketika menyusun 2022, maka teman-teman wajib mengikuti database ini sehingga nanti tidak akan muncul selisih seperti ini. Nah, ini teman-teman, ini akan sangat berpengaruh nanti. Ini sangat akan berpengaruh ketika kita melakukan realisasi, karena nilainya ada plus senilai 1 miliar lebih dan ada plus ada minus. Oke teman-teman, untuk selisih dana BOS nanti kita akan bahas selanjutnya bagaimana cara pengisiannya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya nanti di sini di core wheel nanti saya akan membandingkan hasilnya. Oke teman-teman, saya kira cukup database versi O. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya kirim filenya di grup masing-masing. Oke, untuk itu silakan teman-teman mengisi segera untuk penginputan akun 51 tahun 2022. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.